Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Muhammad Ilham Srizawaldi di Ilham Planter Channel. Nah, oke baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas buah yang akan kita kirim ke pabrik. Karena kenapa teman-teman? Jika buah yang kita kirim ke pabrik itu tidak berkualitas atau kotor, banyak sampah dan lain-lain sebagainya, itu akan membuat buah kita di pabrik itu akan di-reject oleh pabrik. Nah, kalau sudah di-reject itu, maka perjuangan kita untuk meningkatkan hasil produksi itu akan sia-sia. Nah, jadi teman-teman, beberapa faktor yang menyebabkan buah kita di-reject di pabrik itu adalah diantaranya yang pertama itu karena sampah. Jadi banyaknya sampah, banyaknya kuantitas sampah itu menyebabkan buah kita di-reject. Kemudian yang kedua itu adalah buah habis, buah hitam atau buah mengkal, buah mentah panen. Itu membuat buah kita juga di-reject juga di pabrik. Kemudian yang ketiga biasanya itu adalah buah busuk. Nah, itu kemudian buah abnormal. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan buah kita itu di-reject oleh pabrik. Nah, maka dari itu kita harus lakukan tindakan atau cara bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas buah yang kita kirim ke pabrik. Nah, di sini kita lebih fokus untuk membahas bagaimana cara meningkatkan kualitas buah yang kita kirim ke pabrik yang bebas sampah. Jadi di sini kita membuat sebuah inovasi yang sangat sederhana dan sangat murah. Jadi kita akan membuat yang namanya alas TPH, teman-teman. Jadi setiap TPH, apalagi TPH yang di gambut itu, kita beri alas. Jadi alas TPH itu kita buat dari ini teman-teman. Jadi dari karung bekas. Nah, ini merupakan karung bekas pupuk. Jadi karung bekas pupuk yang sudah tidak terpakai kita manfaatkan kembali. Kemudian nanti kita jahit, kita satukan. Biasanya kita bikin ini 9 dari karung ini menjadi satu alas TPH atau bisa jadi 12 sesuai dengan kebutuhan kita. Dan untuk lebih lengkapnya langsung saja kita ke lapangan bagaimana cara penggunaannya dan cara pembuatannya teman-teman. Dan ini dia. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah di lapangan dan kita lihat di sini merupakan areal gambut. Jadi di areal gambut ini potensi sampah terbawa itu sangat besar sekali teman-teman. Jadi maka dari itu kita harus buat alas TPH ini untuk mengurangi kadar sampah yang akan terkirim ke pabrik. Jadi dapat kita saksikan di sini teman-teman, ini untuk areal gambut. Ini potensi sampah kalau kita tidak beri alas sangat banyak sekali teman-teman. Jadi nanti di saat misalkan kita tidak beri alas, buahnya sudah menumpuk di sini, kemudian setelah buah itu dimuat, maka akan tinggallah brondolan. Nah, di saat kita mengeruk brondol itu, maka sampah-sampah ini akan terbawa. Nah, karena apa? Karena di gambut ini memang begini, jadi di gambut itu serbuk kayunya sangat banyak, sehingga kalau tidak kita beri alas itu memungkinkan semua sampah ini akan terbawa di saat pengangkutan buah nanti. Makanya dengan inovasi pembuatan alas TPH tadi sedikit membantu dan mengurangi kadar sampah yang kita kirim ke pabrik. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita sedang melihat pekerjaan panen dan di sini kita akan perlihatkan contoh karung alas TPH yang sudah kita buat. Dan ini buah sebagian sudah keluar teman-teman. Jadi ini adalah contoh alas karung TPH. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Yang sudah kita bilang tadi, kita lihatkan dulu. Nah, jadi kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, untuk satu alas TPH ini kita jahit. Jadi kita jahit kira-kira bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dijahit, disatukan jahit seperti ini menggunakan tali rafia. Kemudian disatukan menjadi dari 9 karung tadi menjadi satu alas TPH.
Nah, nanti barulah buah-buah ini kita letakkan di sana, kemudian berikut perondolan juga. Jadi nanti di saat pengangkutan buah oleh peloding, ini berondolannya sudah terkumpul semua di sini teman-teman. Jadi berondol terkumpul sini semua. Nanti pas pengangkutan, jadi tinggal diginikan saja. Jadi otomatis sampah-sampah yang di bawah ini, sampah-sampah gambut ini sudah tidak akan terbawa lagi ke mobil TPS. Jadi sehingga nanti memungkinkan untuk buah yang kita kirim ke pabrik itu sudah bersih dan bebas dari sampah. Nah, mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya, kalau menggunakan alas TPH itu tahan lama apa tidak? Jangan-jangan cuma 1 bulan 2 bulan dia sudah sobek, karena terbuat dari karung tadi. Jadi jawabannya adalah jika kita selalu meletakkannya di lapangan atau meninggalkannya di lapangan alas TPH ini yang terbuat dari karung ini, memang tidak tahan lama teman-teman. Jadi kita harus memiliki cara. Jadi caranya adalah, jadi alas TPH yang sudah kita buat tadi itu kita taruh di rumah kem-kem karyawan pemanen. Jadi setiap pagi karyawan panen itu akan membawa setiap alas ini berapa yang mereka butuhkan untuk alas TPH-nya. Jadi setelah nanti mereka bawa alas TPH pagi, kemudian mereka alas buahnya. Nanti siang tentunya peloding dan wheel traktor akan datang untuk mengangkut buah. Nah, jadi alas TPH ini nanti akan dikumpulkan oleh peloding. Jadi peloding nanti akan melipat, kumpulkan dan bawa taruh di atas yonder, dan kemudian nanti dibawa ke rumah-rumah pemanen tadi. Jadi sambil lewat nanti disinggahkan ke rumah pemanen dan disimpan lagi di tempat yang teduh, tempat yang aman, jadi tidak terkena panas dan tidak terkena hujan. Jadi selama 1 tahun lebih saya sudah coba dan itu masih awet teman-teman. Jadi kira-kira umurnya tuh bisa 1 tahun lebih, ini masih bertahan untuk alas TPH karung ini. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau memang kita posisinya selalu letakkan di lapangan, terkena hujan dan panas, maka akan mudah rapuh karena hanya karung, apalagi karung bekas pupuk. Jadi caranya seperti itu teman-teman, untuk supaya alas TPH ini bertahan lama. Nah, jadi itulah dia teman-teman, salah satu inovasi yang sangat sederhana yang kita buat untuk meningkatkan kualitas buah yang kita kirim ke pabrik yang bebas dari sampah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama sangat inovatif. Kemudian yang kedua itu efektif. Jadi memang saya buktikan selama 1 tahun ini memang buah yang dikirim ke pabrik itu sudah bebas dari sampah. Kemudian yang ketiga itu cara pembuatannya juga cukup mudah. Tinggal dijahit saja menggunakan tali rafia. Kemudian yang keempat, di sisi harga itu sangat ekonomis. Di satu helainya itu cuma Rp3.000 kalau kita borongkan. Kemudian yang kelima, dia cukup tahan lama jika cara penggunaannya atau cara pemakainya tepat dan benar. Nah, kira-kira demikian teman-teman, dan semoga video kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi motivasi atau pedoman bagi kita semuanya. Dan demikian saja teman-teman, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan jika ada kekurangan mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter, dari satu planter untuk planter Indonesia.